Kisah ini bermula pada tahun 1982, kala itu Presiden Soeharto memberikan penghargaan kepada Kapolda Metro Jaya, Majen Pol Anton Sujarwo. Pimpinan tertinggi Polri di wilayah DKI Jakarta ini dapat penghargaan usai membongkar kasus perampokan yang meresahkan masyarakat. Dari kasus ini, muncul sebuah ide untuk membasmi pelaku tindak kriminal. Tentu saja, agar kasus kejahatan bisa ditekan dan masyarakat merasa aman dan nyaman. Presiden yang menjabat selama 31 tahun ini lantas meminta Polri dan ABRI yang sekarang disebut TNI agar mengambil langkah tepat. Kala itu, angka kriminalitas di ibu kota memang sangat tinggi. Baik Soeharto atau aparat keamanan, bahkan dibuat geram dengan preman yang populer disebut gabungan anak liar atau gali. Tapi keinginan sang jenderal besar sebenarnya nggak langsung dijalankan loh. Sebab butuh proses berbulan-bulan agar misi ini bisa terlaksana. Barulah pada Januari 1983, dilakukan rapat koordinasi. Rapat yang dilaksanakan di markas Kodam Metro Jaya ini dihadiri tokoh-tokoh penting tanah air. Termasuk Soeharto sendiri pastinya. Pangdam Jaya, Kapolri, Kapolda Metro Jaya, hingga Wagub DKI Jakarta. Mereka adalah deretan tokoh yang meramaikan salah satu ruangan rapat di markas Kodam. Hasilnya, rapat ini diputuskan agar dilaksanakan operasi celurit di Jakarta. Operasi ini lantas didukung langsung oleh lembaga yang dibentuk sendiri oleh Soeharto, adalah Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, disingkat Kopkamtib, yang dipimpin Laksamana Sudomo. Sementara Polri dan ABRI turut menjalankan operasi di wilayah masing-masing. Jadi para preman yang menjadi sasaran bukan dibasmi langsung oleh polisi atau ABRI loh, melainkan penembak misterius yang disingkat Petrus. Identitasnya pun sangat rahasia dan tidak ada yang tahu sama sekali siapa sosok sang eksekutor. Saat menjalankan misi, pola kerja Petrus cukup beragam. Mereka secara langsung mendatangi korbannya, jumlahnya sekitar 2 orang, atau lebih dilengkapi senjata api. Dan saat mendapat sasarannya, Petrus ini biasanya menculik dan menyiksa korbannya terlebih dahulu sebelum akhirnya dibinasakan. Saking kejamnya, korban penculikan ini dibuang ke tempat-tempat terbuka. Ini dilakukan sebagai pesan kepada siapa saja agar tidak macam-macam. Selain itu ada juga korban yang secara langsung ditembak mati dan dibiarkan tergeletak begitu saja. Sasarannya yang paling empuk adalah pimpinan kelompok kriminal sampai orang-orang dengan tato di tubuhnya. Maklum saja pada saat itu tato dianggap simbol kriminal dan sekaligus orang berbahaya. Kisah kelam ini turut dialami seorang warga Tawangsari, Semarang yang gak disebutkan namanya. Saat ia tengah menghabiskan malam bersama sejumlah rekannya, muncul sebuah mobil misterius. 4-5 orang yang tidak lain adalah Petrus turun dari roda 4 ini dan langsung menyerang. Mereka yang tengah ngobrol di selimuti gelap malam langsung kalang kabut menghindar dari serangan. Tapi sayang, seorang bernama Ripto ditemukan tewas dengan bekas jeratan di leher. Tragedi ini memang akan dikenal sepanjang masa, apalagi sepanjang tahun 1983. Setidaknya ada 532 orang tewas. Dari jumlah ini, 367 orang diantaranya meninggal akibat luka tembak. Setahun berikutnya ada 107 orang tewas, 15 orang diantaranya mati ditembak. Sementara tahun 1985 tercatat 74 orang berpulang, 28 diantaranya tewas tertembak. Semua korban Petrus ini terdiri dari seluruh wilayah di Nusantara. Imbas dari peristiwa kelam ini masih diingat sampai sekarang dan belum menemukan titik terang. Bahkan dianggap sebagai kasus pelanggaran HAM paling berat sepanjang Indonesia merdeka. Bagaimana tidak, orang-orang yang dianggap preman biasa, residivis, dan mantan narapidana diadili secara sepihak. Mereka ditangkap, disiksa, dan dibunuh tanpa melalui peradilan yang sah tanpa bukti bersalah sesuai undang-undang.